Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Dejan Prananda. Saya dari kelas 11A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan definisi secara umum mengenai unitalas, juga manfaatnya dan juga olahan-olahan apa aja yang dapat dibuat dari unitalas ini. Oke, jadi unitalas adalah tanaman yang banyak ditanam di daerah tropis. Nah, umbi-umbian ini tergolong dalam monocotyl familia Araceae. Dan juga komponen yang paling banyak terdapat dalam unitalas ini yaitu pati sekitar 73% sampai dengan 80%. Nah, manfaat yang terkandung dalam unitalas ini yang pertama, ini bagus banget untuk dapat mengontrol gula darah dalam tubuh. Karena kenapa dia bisa mengontrol gula darah dalam tubuh? Karena dia memiliki banyak kandungan pati yang bagus untuk mengontrol gula darah. Yang kedua yaitu mengurangi resiko penyakit jantung. Yang ketiga dapat menjadi anti kanker. Yang keempat membantu menurunkan berat badan. Yang kelima menyehatkan usus, melindungi jantung, memperlambat penuaan, dan juga menjaga kesehatan otot yang ada di tubuh kita. Nah, lalu selanjutnya makanan apa aja sih yang dapat diolah dari unitalas ini? Nah, yang pertama itu meliputi bahan baku olahan sayur. Nah, di unitalas ini dapat dijadikan olahan sayur. Olahan sayurnya sendiri itu dari batang si unitalas ini itu dapat dijadikan sayur-sayuran dari masakan rumah tangga. Nah, yang kedua bahan baku makanan ringan. Bahan baku makanan ringan seperti unitalas ini kita bisa kita jadikan keripik untuk sebagai makanan ringan dan juga tujuan. Yang ketiga bahan baku kue. Nah, unitalas ini yang paling populer yaitu bisa dijadikan bahan baku kue yang dapat bermanfaat juga bagi tubuh kita. Kalau dari minumannya sendiri, unitalas ini banyak diminati dan diolah menjadi kalau kalian tahu tuh minuman taro. Tahu? Kalau inovasi sendiri dari unitalas ini bisa dijadikan masker wajah. Kenapa bisa dijadikan masker wajah? Karena di dalam unitalas ini selain mengandung pati yang bagus untuk tubuh, juga terdapat vitamin C, vitamin A, vitamin E, dan juga antioksidan yang bagus untuk mencerahkan tubuh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu saya akan menjelaskan definisi umum secara umum tentang manfaatnya juga dan juga olahan-olahan apa aja yang dapat kita buat dari tanaman ini. Nah, tentang merupakan tanaman berbiji belah dan juga tanaman berbentuk semak yang banyak ditemui di daerah tropis, salah satunya Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kentang sebanyak 5 di dunia. Nah, manfaat yang kita dapat dari kentang ini yang pertama yaitu dapat menurunkan resiko penyakit kronis. Yang kedua, membantu mengendalikan kadar gula darah karena dalam kentang ini juga mengandung pati. Yang ketiga yaitu menjaga kesehatan pencernaan. Yang keempat dapat membebaskan kandungan gluten. Yang kelima menurunkan tekanan darah. Nah, itu merupakan manfaat yang kita dapat dari mengonsumsi kentang ini. Yang selanjutnya yaitu olahan-olahan yang dapat kita buat dari kentang. Nah, olahan yang pertama yaitu dapat dijadikan sayur-sayuran. Sebenarnya kentang ini bisa dijadikan apa aja sih, cuma secara umumnya tuh bisa dijadikan sayur-sayuran kayak bahan baku utama dari sayur sop seperti itu, dari kentang balado. Yang kedua yaitu bahan baku makanan ringan. Nah, dari makanan ringan ini kentang kita dapat membuat keripik kentang yang banyak diminati oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu bahan baku kue. Kita tahu sendiri dalam membuat kue itu pastinya kita memerlukan kentang supaya kuenya kan tidak banyak. Nah, itu merupakan olahan-olahan yang secara umum. Ada juga nih olahan yang mungkin beberapa orang belum tahu. Kentang ini dapat digunakan sebagai media untuk dapat menghitamkan rambut dan juga menghilangkan uban-uban yang ada di kepala. Karena dalam kentang ini mengandung polypamae yang dapat bagus untuk kulit kepala kita sendiri seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Saya sebenarnya untuk yang bahan pangan paling pertama yang pakai gelas. Yes. Ya. Tadi kan ada salah satu bentuk pengolahannya untuk buat masker kan? Ya kan? Nah, cara buat maskernya itu kayak gimana sih? Bisa dipakai? Jadi untuk dapat membuat masker dari unitalas ini, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membersihkan unitalas terlebih dahulu. Misalkan
kulit kita lalu dicuci bersih. Setelah dicuci bersih bisa di blender sampai menjadi bubuk halusnya itu nanti bisa dipindahkan ke wadah dan dicampurkan oleh madu dan juga jeruk lemon. Nah, madu dan juga jeruk lemon itu merupakan bahan tambahan yang sifatnya opsional. Kalau tidak digunakan juga tidak apa-apa, tapi lebih baiknya sih digunakan supaya hasilnya juga maksimal. Nah, itu kalau sudah langsung diaplikasikan aja nih ke muka, ke wajah. Oke, diaplikasikan ke muka, ke wajah, ditunggu sampai 10, kira-kira 10 sampai 15 menit. Setelah itu dibilas dan kita dapat merasakan ya. Seperti itu kata. Ya, makasih jawabannya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.